Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Raisa Ramadhani dengan NPM 2510310500054. Pada video kali ini, saya akan membahas 6 soal perbaikan UTS mata kuliah Statistika Deskriptif dan Visualisasi Data. Dosen pengampu mata kuliahnya yaitu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yuda Negara MPD. Lanjut saja kita ke soal pertama. Nah, di sini soal pertama yaitu di dalam sebuah artikel yang berasal dari jurnal ilmiah diperoleh informasi bahwa banyaknya waktu untuk membaca buku pelajaran bagi seorang siswa sekolah menengah pertama sangat mempengaruhi prestasi hasil belajarnya. Misalkan Anda diminta untuk mendeskripsikan kondisi siswa di Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang dengan mengambil data 50 orang siswa secara acak dari beberapa sekolah menengah pertama yang ada di kecamatan tersebut. Berikut ini adalah raw data hasil survei terhadap siswa tersebut tentang lama waktu membaca buku pelajaran bagi siswa dalam seminggu yang dinyatakan dalam jam. Lalu, buatlah tabel distribusi frekuensi, frekuensi kumulatif, frekuensi relatif kumulatif, dan bentuk histogram, poligon frekuensi, serta OGIF berdasarkan data di atas. Berarti, yang pertama yaitu datanya ada 50 siswa. Langsung aja kita jawab. Langkah pertama yaitu kita mencari rentang data. Nah, rumus rentang data yaitu R sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Di soal diketahui data terbesarnya yaitu 47 dan data terkecilnya yaitu 18. 47 dikurang 18 yaitu 29. Jadi rentang datanya adalah 29. Nah, selanjutnya menentukan banyak kelas, kita menggunakan rumus Stargers. Nah, rumus Stargers ini yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Lalu, kita substitusikan N tersebut. Nah, N itu adalah banyaknya data. Di sini diketahui banyaknya data yaitu 50 siswa. Berarti 1, kita langsung saja substitusikan 1 ditambah 3,3 log 50. Selanjutnya kita jumlahkan 1 ditambah 3,3, kita cari log 50 itu berapa? Nah, log 50 adalah 1,699. Selanjutnya kita jumlahkan 1 ditambah 3,3 dikali 1,699 yaitu 6,6. Nah, kita bulatkan menjadi 7 kelas. Setelah itu kita menentukan panjangnya kelas. Nah, cara menentukan panjangnya kelas kita menggunakan rumus P sama dengan rentang dibagi banyaknya kelas, yaitu tadi di sini sudah diketahui rentangnya yaitu 29 dan banyaknya kelas yaitu 7. Setelah itu kita jumlahkan yaitu 29 dibagi 7 yaitu adalah 4,14. Lalu kita bulatkan menjadi 5. Jadi selanjutnya kita membuat interval kelasnya dalam bentuk tabel.
Yang pertama yaitu untuk interval kelas. Lalu, untuk membuat interval kelas, kita tuliskan dari yang terkecil dan setiap intervalnya itu memiliki panjang yaitu 5. Yang pertama dari 18, berarti kita hitung sampai 5. 18, 19, 20, 21, 22, dan seterusnya. Nah, setelah membuat interval kelas, langkah berikutnya yaitu menentukan kelas boundaries atau tepi kelas. Saya tulis tepi kelas. Nah, 18 menjadi 17,5 dan 22 menjadi 22,5 dan seterusnya. Nah, setelah itu data dikelompokkan ke dalam distribusi frekuensi. Nah, ini 14, ini 19, ini 3, ini 1. Setelah mengelompokkan data frekuensi, kita membuat frekuensi kumulatif. Dijumlahkan secara bertahap dari atas ke bawah, maka diperoleh ini 7 ditambah 6 yaitu 13. Terus 13 ditambah 14 yaitu 27. Selanjutnya 27 ditambah 19 yaitu 46. 46 ditambah 3 yaitu 49. Dan 49 ditambah 1 yaitu 50. Nah, kemudian kita membuat frekuensi relatif kumulatif sesuai yang disuruh dalam soal. Itu kita singkat aja menjadi FRK. Nah, rumusnya yaitu frekuensi yang ini di FK dibagi banyaknya data dikali 100%. Lalu kita substitusikan aja yang tersebut, yaitu kan di sini sudah diketahui banyaknya data yaitu 50 siswa. Berarti FK dibagi 50 dikali 100%. Langsung saja kita substitusikan dan frekuensi yang pertama yaitu 7. Berarti 7 dibagi 50 dikali 100%, yang hasilnya yaitu adalah 14%. Selanjutnya 13 dibagi 50 dikali 100%, yaitu hasilnya 26%. Setelah itu kita membuat bentuk grafik histogram, poligon frekuensi, serta OGIF berdasarkan data-data tersebut. Nah, di sumbu X ini kita tuliskan interval kelasnya masing-masing. Nah, selanjutnya pada sumbu Y kita tuliskan frekuensi yaitu 7, 6, 14, 19, 31. Itu yang pertama. Lanjut, kita lihat data yang pertama yaitu 18, interval yang pertama yaitu 18 sampai 22, yang dimana interval kelas 18 sampai 22 yaitu frekuensinya sampai 7, berarti sampai sini. Jadi dari sini, dari tepi, kita tulis dari tepi kelas 18 yang kita tulis dari sini tepi. Nah, ini kenapa sih batang histogram itu harus saling menempel? Karena datanya itu bersifat kontinu. Nah, ini yaitu
histogram. Setelah kita membuat bentuk histogram, selanjutnya kita membuat bentuk grafik poligon frekuensi. Nah, bagaimana sih cara menentukan atau membuat poligon frekuensi? Yang pertama, yaitu kita menentukan titik tengah dari setiap interval kelasnya. Nah, ini tuh belum kita kasih keterangan, ini adalah interval kelas. Dan ini adalah frekuensi. Atau di sini frekuensi F. Kan tadi sudah disinggung, yaitu pertama kita menentukan titik tengah setiap interval kelas. Berarti kita cari titik tengah dari intervalnya. Yang pertama dari 18 sampai 22 sampai seterusnya, yaitu sampai 43 sampai 47. Kita buat dulu. Sama seperti tadi, di sini adalah frekuensi, yaitu ada 1. Setelah itu kita cari nih titik tengah dari interval kelas ini, yaitu 18 sampai 22 adalah 20. Selanjutnya, kita hubungkan titik-titiknya tersebut dipasangkan dengan frekuensinya, itu pertama ada 20 sampai 7. Nah, jadi deh, ini adalah poligon frekuensi. Nah, selanjutnya kita membuat bentuk ogive. Nah, yang dimana cara membuat ogive itu menggunakan tepi kelas atas dan frekuensi kumulatif. Sumbu X frekuensi kumulatif. Di sini adalah frekuensi kumulatif. Di sini adalah FK. Nah, F-nya itu adalah 7. Ya bentar. Ini sumbu Y yaitu adalah tepi kelas atas kelas Bonda, itu tadi 22,5. Itu tanpa ada 7. Setelah itu kita pasangkan dengan tepi kelas atas. Nah, kemudian jangan lupa di sini kita tambahin 0 dan kita tuliskan tepi bawah kelasnya di sini. Tepi bawah kelasnya kita jangan lupa, yaitu ada 17,5. Nah, lalu kita hubungkan nih titik-titik tersebut dengan tepi atas kelas dan frekuensinya. Setelah itu kita hubungkan titik-titik ini menjadi membentuk garis yang terus naik. Pertama kita mulai dari tepi bawah kelas ya teman-teman, lalu ke atas, kita ke atas lagi, ke atas, dan ke atas. Oke, ini adalah bentuk-bentuk grafik yang sudah dibuat sesuai perintah soal nomor 1, yaitu ada histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Yang dimana di sini ada terlihat pada histogram terlihat bahwa batang tertinggi pada interval yaitu 33 dan 37. Lalu dengan frekuensinya yaitu 19. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki lama waktu membaca pada interval tersebut. Lalu pada poligon frekuensi, di sini kita jangan lupa untuk menarik titiknya teman-teman. Menarik garis ya. Di sini saya lupa. Nah, lalu di sini pada poligon frekuensi terlihat garis naik dari interval awal hingga mencapai puncak pada interval 33 sampai 37. Kemudian
garis menurun kembali, hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data yang paling banyak adalah di tengah. Nah, sedangkan pada OGIF terlihat garis yang terus naik. Hal ini karena OGIF menggunakan frekuensi kumulatif yang nilainya selalu bertambah dari setiap kelas. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, pada soal kedua yaitu tentukan mean, median, modus, standar deviasi, dan varians dari data berikut, yaitu 19, 20, 20, 27, 28, 31, 32, 32, 32, 33. Untuk soal nomor 2, langkah pertama kita tulis dulu datanya. Cara mencari mean yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Oke, di sini banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi M sama dengan 10. Berarti di sini jumlah data dibagi banyaknya data sama dengan 274 dibagi 10 sama dengan 27,4. Median. Nah, karena di sini jumlah datanya genap, maka mediannya itu diperoleh dari dua data tengah dibagi menjadi 2, yaitu di antara 5 dan 6. Di sini kita bisa lihat yaitu data tengahnya yaitu data ke-5 dan ke-6-nya adalah 28 sama 31. Berarti di sini kita tulis 28 ditambah 31 dibagi banyaknya data dari yang diperoleh yang di tengah itu 2, berarti nah penyesal 99 dibagi 2 itu hasilnya 29. Selanjutnya kita mencari modus, yang dimana modus itu adalah data yang paling sering muncul. Di sini kita lihat dari data yang kita punya, nilai data yang sering muncul yaitu adalah 32. Karena 32 ini dia sering muncul sebanyak 3 kali dibanding yang lainnya, karena ini 2 kali, ini 1 kali, dan ini yang paling terbanyak yaitu 3 kali. Berarti modus dari data tersebut adalah 32. Nah, selanjutnya kita mencari varians, yaitu S kuadrat sama dengan jumlah dari hasil selisih setiap data dengan mean, yaitu yang bisa disebut dengan X bar, lalu kemudian dikuadratkan setiap dari hasil selisih antara data dan nilai rata-ratanya, lalu dibagi dengan banyaknya data. Dan untuk mencari varians ini agar lebih mudah, kita uraikan dan kita cari dalam bentuk tabel. Itu yang pertama, kita tulis dulu, kita taruh dulu kolom X, yaitu kolom data. Selanjutnya kita buat kolom, yaitu data dikurangi dengan X bar, yaitu X bar adalah nilai rata-ratanya. Lalu kita substitusikan 19 diambil dengan 27,14.
kita buat kolom hasil dari selisih antara data dan mean yang dikuadratkan. Negatif 8,4 dikuadratkan yaitu hasilnya 70,56. Lalu setelah itu kita jumlahkan, karena di sini rumus varians yaitu jumlah hasil dari kuadrat ini. Nah, kita jumlahkan hasilnya, yaitu kita jumlahkan hasilnya di sini. Nah, hasil yang diperoleh yaitu adalah 288,4. Kita substitusikan ke dalam rumus varians, yaitu 288,4 dibagi dengan banyaknya data, yaitu 10. Hasilnya adalah hasilnya yaitu 28,84. Selanjutnya kita mencari standar deviasi. Rumus dari standar deviasi yaitu diperoleh dari akar varians, berarti sama dengan 28,84, hasilnya yaitu 5,37. Berarti standar deviasinya yaitu 5,37. Nah, selanjutnya soal keempat. Di soal keempat ini, kita dipinta untuk menyebutkan dan jelaskan level skala data menurut Stephen. Yang pertama yaitu ada skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang digunakan hanya untuk membedakan atau memberi nama pada suatu kategori. Jadi, data pada skala nominal tidak memiliki tingkatan atau urutan. Lalu di sini ada ciri-cirinya. Ciri pertama yaitu hanya sebagai label atau nama, artinya data hanya digunakan sebagai penanda kategori. Lalu pada ciri kedua, data tidak dapat dibandingkan lebih besar atau lebih kecil. Jadi kita tidak bisa mengatakan satu kategori lebih tinggi dibanding kategori lainnya. Nah, yang terakhir yaitu tidak memiliki urutan atau tingkatan. Lanjut ke contoh. Di sini aku mempunyai contoh untuk skala nominal, yaitu yang pertama ada jenis kelamin, agama, warna, dan yang terakhir yaitu jurusan. Nah, data tersebut hanya berfungsi sebagai pembeda kategori. Misalnya, pada contoh di bawah ini ada laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan hanya sebagai pembeda kategori, bukan untuk menentukan tingkatan atau urutannya. Yang kedua, ada skala ordinal. Nah, skala ordinal adalah skala data yang memiliki urutan atau tingkatan. Jadi, data pada skala ordinal sudah bisa dibandingkan berdasarkan tingkatannya. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu memiliki urutan, artinya dapat disusun dari tingkat terendah sampai tertinggi. Nah, ciri kedua yaitu dapat dibandingkan. Misalnya, mana yang lebih tinggi atau lebih rendah. Lalu, pada ciri ketiga yaitu jarak antar data belum tentu sama. Nah, jadi selisih antar tingkatan tidak pasti diketahui secara pasti. Langsung di sini aku mempunyai contoh skala ordinal yaitu ranking kelas, juara lomba, tingkat kepuasan, dan yang terakhir yaitu tingkat pendidikan. Nah, di sini misalnya pada contohnya yaitu pada
Contoh juara lomba 1 memiliki tingkatan lebih tinggi dibandingkan juara 2 dan juara 3, tetapi kita tidak mengetahui secara pasti selisih kemampuan mereka. Nah, jadi skala ordinal merupakan skala yang memiliki urutan atau tingkatan tetapi jarak antar tingkatannya belum tentu sama. Nah, selanjutnya ada skala interval. Skala interval adalah skala data yang memiliki urutan dan jarak antar data yang sama, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Nah, di sini aku mempunyai ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki urutan. Nah, sehingga data tersebut dapat disusun dari nilai rendah ke tinggi. Lalu ciri kedua, jarak antar data sama. Nah, artinya selisih antara dua nilai memiliki interval yang tetap. Lalu pada ciri ketiga yaitu skala interval tidak memiliki nol mutlak. Jadi angka 0 bukan berarti tidak ada nilai sama sekali. Contoh pada skala interval yaitu suhu dalam Celcius dan Fahrenheit. Di sini bagian contoh misalnya yaitu suhu 40 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius itu walaupun 40 lebih tinggi dari 20, tetapi 40 derajat tidak berarti 2 kali lebih panas dibanding 20 derajat. Nah, hal tersebut karena 0 pada suhu Celcius bukan 0 mutlak. Jadi skala interval memiliki urutan dan jarak yang sama antar data, tetapi belum memiliki 0 mutlak. Lanjut, yang terakhir yaitu ada skala rasio. Nah, skala rasio adalah skala data yang memiliki urutan jarak antar data yang sama dan memiliki nol mutlak. Di sini aku mempunyai ciri-cirinya. Yang pertama yaitu memiliki urutan. Nah, sehingga data dapat disusun dari nilai rendah ke tinggi. Lalu ciri kedua, jarak antar data sama, artinya selisih antara nilai dapat diukur dengan pasti. Lalu ciri ketiga, memiliki nol mutlak. Jadi angka 0 itu benar-benar menunjukkan tidak adanya satu nilai. Nah, karena memiliki nol mutlak, data pada skala rasio ini dapat dibandingkan menggunakan perbandingan. Lalu di sini aku mempunyai contohnya, yaitu ada berat badan, tinggi badan, umur, dan panjang benda. Nah, sini misalnya berat 10 kg dan 5 kg pada skala rasio. Nah, 10 kg benar-benar 2 kali lebih berat dibanding 5 kg. Nah, hal tersebut karena skala rasio memiliki nol mutlak. Nah, jadi skala rasio itu merupakan skala data paling lengkap karena memiliki urutan, jarak yang sama, dan nol mutlak. Lanjut ke soal kelima. Di soal kelima, kita diminta untuk menjelaskan kondisi rata-rata dan standar deviasi dari ketiga gambar dengan kurva normal berikut. Nah, setelah dianalisis, diperoleh hasilnya yaitu pada gambar A, nah, kurva biru dan kurva merah memiliki titik tengah yang sama sehingga mean atau rata-ratanya sama. Namun, bentuk kedua kurva berbeda. Kurva biru lebih tinggi dan sempit sehingga standar deviasinya lebih kecil. Nah, sedangkan kurva merah lebih lebar sehingga standar deviasinya lebih besar. Jadi, gambar A memiliki mean sama tetapi standar deviasinya berbeda. Lanjut ke gambar B. Pada gambar B, posisi kurva biru dan kurva merah berbeda sehingga meannya berbeda. Tetapi bentuk dan lebar kedua kurva hampir sama sehingga standar deviasinya yaitu sama. Jadi, gambar B memiliki mean berbeda tetapi standar deviasinya sama. Lalu pada gambar C,
posisi kurva biru dan kurva merah berbeda sehingga miannya berbeda. Nah, selain itu, bentuk kurva biru lebih sempit sedangkan kurva merah ini lebih besar. Sedangkan kurva merah ini tuh lebih lebar sehingga standar deviasinya juga berbeda. Jadi, pada gambar C, mian ya berbeda dan standar deviasinya juga berbeda. Nah, dapat disimpulkan bahwa letak kurva menunjukkan mean, sedangkan lebar atau sempitnya kurva menunjukkan besar kecilnya standar deviasi. Di sini kita lanjut pada soal ke-6, yaitu di sini kita diminta untuk memberikan nama kurva di bawah ini, kemudian tunjukkan letak median, mean, dan modusnya. Langsung saja kita jawab pada gambar A. Nah, pada gambar A terlihat bahwa bentuk kurvanya itu simetris atau seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan. Berarti nama kurva tersebut yaitu kurva normal atau simetris. Nah, karena bentuknya seimbang, maka ukuran permusatan datanya berada pada titik yang sama. Yang pertama yaitu mean atau rata-rata. Di sini mean aku ambil warna biru untuk garis-garisnya. Nah, mean berada tepat di tengah kurva karena data tersebar secara seimbang. Lalu median, di sini median aku ngambil warna merah untuk garisnya. Nah, median juga berada di tengah kurva karena median itu adalah nilai tengah dari data. Lanjut, yang terakhir yaitu ada modus. Nah, modus aku ambil warna hijau dan modus ini juga berada di titik yang sama karena nilai yang paling sering muncul berada tepat di puncak kurva. Selanjutnya, gambar B. Nah, pada gambar B ini terlihat terdapat dua puncak pada kurva. Nah, karena memiliki dua puncak, maka kurva ini disebut kurva bimodal. Nah, dua puncak tersebut menunjukkan ada duanya modus atau dua nilai yang paling sering muncul. Nah, lalu mediannya berada di bagian tengah distribusi data. Nah, sedangkan meannya berada di sekitar tengah keseluruhan data. Jadi, ciri utama kurva bimodal adalah memiliki dua modus atau dua puncak. Lanjut kita ke gambar C. Nah, pada gambar C ini terlihat ekor kurva lebih panjang ke arah kiri. Karena miring ke kiri, maka disebut dengan kurva skew negatif. Nah, untuk mean berada paling kiri karena rata-rata dipengaruhi oleh data kecil yang berada di sisi kiri. Lalu median berada di tengah karena merupakan nilai tengah data. Nah, selanjutnya sedangkan modus berada di bagian kanan, tepat pada puncak kurva. Jadi, pada skew negatif urutannya adalah mean, median, lalu modus. Selanjutnya, pada gambar D yaitu pada gambar D yaitu terlihat ekor kurvanya lebih panjang ke arah kanan. Karena miring ke kanan, maka disebut dengan skew positif. Nah, di sini modusnya itu berada di bagian kiri pada puncak kurva karena nilai tersebut paling sering muncul. Lalu mediannya berada di tengah distribusi data. Nah, lanjut, sedangkan mean berada paling kanan karena dipengaruhi oleh data-data besar. Jadi pada skew positif urutannya adalah modus, median, lalu mean. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai materi statistiska. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.